Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagus Teddy di Bagus Teddy Channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara men-trimming kapal tetap ya sampai proses pemuatan selesai. Misalkan nih ada pemuatan berhenti nih jam berapa, misalkan nih berhenti, terus kita laporan sama kapten tuh bahwasannya trimnya sekian. Dalam kasus ini, dalam yang kejadian saya ini, trim saya 1,1 saat stop pemuatan ini ya, dan saya laporan ke kapten, dan kapten menyuruh jaga trimnya segitu supaya kapalnya laju gitu kan. Jadi dalam kasus ini trim saya 1,1 teman-teman ya, dan kapten menyuruh saya agar tetap menjaga trim sampai proses pemuatan selesai. Jadi yang harus kita ketahui adalah beberapa item ya. Pertama, sisa muatan kita ya teman-teman. Kemudian jumlah muatan kita jangan lupa. Kemudian saat proses pemuatan berhenti, saat kita tahu sisanya berapa, kita harus mencari draft depan, kemudian draft belakangnya teman-teman ya, secara visual ya teman-teman. Lalu kita cari main draftnya teman-teman. Main draft rumusnya adalah draft depan ditambah draft belakang dibagi 2 teman-teman, ketemu main draft ini ya teman-teman. Jadi draft depan saya saat berhenti 1,2 dan draft belakang saya 2,3 saat berhenti, dan main draft saya 1,75 dan trim saya 1,1. Kapten menyuruh saya supaya tetap menjaga trim tersebut ya teman-teman, 1,1. Oke, bagaimana caranya dengan sisa muatan ada? Tentunya kita tidak mengira-ngira ya teman-teman. Pertama kita buka hydrostatic table ya teman-teman untuk mengetahui LCG palka satu. Kebetulan kapal saya ini 2 palka ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini LCG adalah LCG, jarak dari LCF ke palka kita ya teman-teman, itu namanya LCG. Kemudian LCF itu sendiri adalah length center of flotation, yaitu garis lurus dari atas ke bawah, garis imajinasi ya teman-teman, dimana nilai LCF ini adalah untuk menentukan titik apung kapal kita. Jadi itu nanti perpotongan garis imajinasi itu dengan air, itulah center of flotation atau titik apung kapal ya teman-teman. Dan untuk di kapal saya ini nilai LCF dan LCG nya jika minus maka di depan midship, dan jika plus maka di belakang midship. Jadi untuk LCF ini nilainya berpindah-pindah teman-teman, tergantung main draft kapal kita ya, tidak selalu berada di midship, kadang berada di depan, kadang berada di belakang midship ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cari untuk nilai LCF. Dan untuk LCG nya ini kita bisa mengetahui LCG setelah tahu berapa muatan sih yang masuk di palka kita baru bisa mencari LCG. Dan untuk LCF ini bisa didapat dari main draftnya langsung ya teman-teman. Kalau LCG nya ini kita harus tahu dulu muatan yang masuk di salah satu palka berapa. Misalkan palka 2 nih udah masuk 2500, kita cari di kurvanya itu LCG muatan volume 2500, kemudian karena setiap volume itu LCG nya berubah-ubah. Oke, langsung saja kita cari ya teman-teman. Untuk palka 1 kebetulan sudah masuk 2392 dari 6600 itu ya teman-teman, udah masuk segitu. Dan
nilai LCG nya adalah minus 20,9. Ini dari hydrostatic table fungsinya. Jadi dari kita tally itu kita bisa mengetahui jumlah muatan yang masuk ya teman-teman ya. Kemudian setelah kita menemukan LCG Palka 1, kita cari LCG Palka 2. Muatan yang masuk 2344 dan LCG nya 11,048 ya, plus. Artinya plus itu di belakang kapal, kalau minus yang LCG 1 itu berarti di depan ya teman-teman, di depan midship. Oke, kemudian kita bisa mencari LCF nya dari main draft nya teman-teman ya. Main draft kita 1,75 dan nilai dari main draft 1,75 LCF nya adalah 0,2. Artinya 0,2 ini kan positif, berarti di belakang midship ya teman-teman, atau belakang tengah-tengah kapal. Nggak selalu di pas di tengahnya ya teman-teman. 0,2 ini artinya 0,2 meter ya teman-teman. Oke, kemudian kita cari TPC nya dari main draftnya itu, ketemu 14,785. kemudian MTC dari main draftnya itu juga ya teman-teman, nilainya kita tahunya. Oke, setelah kita mencari semuanya ini teman-teman, kita harus mencari jarak ke center of flotation, yaitu dari palka tersebut ke CF atau center of flotation, atau LCF ini, garis LCF, garis imajinasi nih teman-teman ya. Berapa sih ini untuk menentukan momennya ya teman-teman. Jadi kita harus tahu jaraknya. Jadi ketika di depan adalah minus, maka ini rumusnya tetap ya teman-teman, minus 20,938. ini harus dikurangi semua ya teman-teman ya. Minus 20,938 dikurangi 0,2, hasilnya adalah minus 21,138. Karena sudah ketemu dan hasilnya minus, tentu saja kita tidak menggunakan angka minus ya, kita ubah ke positif supaya apa? Supaya bisa menghitung momennya nanti dan menghitung total jaraknya. Ini hanya tanda minus plus ini hanya untuk simbol bahwasanya ini di depan midship atau di belakang midship ya teman-teman. Jadi karena LCF nya di belakang midship, maka nilainya makin bertambah ya teman-teman, karena ke depan dan ditambah ke belakang sedikit jadi bertambah otomatis. Dan untuk distance palka 2 ke CF center of flotation sama juga ya, 11,048 dikurangi, tetap dikurangi ya teman-teman, 0,2. jadi hasilnya adalah 10,848. Ini berlaku untuk semua kapal ya teman-teman. Kita harus tahu dulu minus itu kemana ya, beda kapal itu beda, kadang minus itu ke depan, kadang nilai minus itu ke belakang, tidak tentu. Kebetulan di kapal saya ini nilai minusnya adalah artinya ke depan ya teman-teman, di depan midship. Oke, kita bisa, setelah kita positifkan semuanya, kita tambahkan dan kita bisa mengetahui total distance ya teman-teman. Dari penambahan itu tadi, setelah kita positifkan D-nya palka 1 dan distance to CF nya palka 2, kita tambahkan ya, dan itu ketemu jarak antara dua palka atau distance between two hold ya teman-teman. Oke, setelah kita mengetahui distance between two hold atau jarak antara dua palka ini teman-teman ya,
Tentu saja kita nggak bisa ya teman-teman ngukurnya pakai manual itu. Ini karena jarak dari titik beratnya palka-palka itu ya teman-teman, nggak bisa dihitung secara manual teman-teman ya, harus menggunakan hydrostatic table, kecuali kapal-kapal kayu yang ini kan mungkin palkanya kecil jadi bisa. Kalau ini kan kapal yang sudah diteliti oleh pembuatnya. Jadi untuk mencari berapa muatan yang harus dimuat di palka 1, kita menggunakan sisa muatan ya teman-teman. Jadi rumusnya kita cari dulu satu-satu ya teman-teman. Bisa mulai dari palka 2 dulu bisa, atau kita mulai dari palka 1, dan kebetulan saya mulai dari palka 1 dulu saja teman-teman. Jadi ini adalah perhitungan momen. Jadi rumusnya untuk mencari berapa sih muatan yang harus dimuat di palka 1 supaya trimnya tetap 1,1. Jadi rumusnya adalah sisa muatan kita 1864 itu teman-teman, dikalikan dengan di palka 2 ke CF itu teman-teman ya, yaitu 10,848 itu dibagi dengan total distance, yaitu penambahan dari distance palka 1 ke CF dan distance palka 2 ke CF kita tambahkan total distance. Jadi sisa muatan kasih kurung ya teman-teman, dikalikan distance palka 2 kita tutup kurung, kemudian dibagi total distance. Ini juga bisa berlaku untuk 3 atau 4 palka. Biasanya trimming itu menggunakan 2 palka tersisa yang masih belum terisi semua ya teman-teman. Itu untuk memudahkan kita mengatur muatan supaya kita tahu berapa muatan yang bisa dimuat. Oke. Untuk palka 2 nya kita sebenarnya bisa menggunakan rumus itu, hasilnya tetap aja kok teman-teman, karena tetap aja kita langsung ini aja kurangkan dari sisa muatan itu, dikurangkan dengan hasil muatan yang harus dimuat di palka 1 supaya trimnya tetap 1,1, langsung dikurangkan saja teman-teman, dan hasilnya 1231 dan di palka 1 632 ya teman-teman. Ini supaya trimnya tetap sekian, tetap 1,1, bisa digunakan di palka 3, 4, 5 atau lebih ya, dengan sisa 2 palka yang belum termuat semua. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dulu video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.